Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Junita Timiningkasi Zenrate, mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, program studi Destinasi Pariwisata kelas 2B. Izinkan saya untuk memaparkan materi saya tentang OECD Tourism Trends and Policies 2020 dari negara Jerman, Peru, dan Swedia. Materi ini berdasarkan mata kuliah Ekonomi Pariwisata dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marciela Elianta SST Par, MM. Negara yang pertama adalah Jerman. Pariwisata dalam perekonomian di negara Jerman. Pariwisata di Jerman terus berkembang. Neraca satelit pariwisata menunjukkan sektor yang dihasilkan secara langsung lebih dari 105 miliar euro dalam perekonomian Jerman atau 3,9% dari total GPA pada tahun 2015. Diperkirakan terdapat pengaruh tidak langsung untuk memperhitungkan tambahan 76,1 miliar euro. Lebih dari 2,9 juta orang dipekerjakan secara langsung di sektor ini, setara menjadi 6,8% dari total pekerjaan. Ekspor perjalanan mewakili 12,5% dari total ekspor jasa pada tahun 2018. Pada 2018, 87,0 juta pengunjung internasional menginap di Jerman, meningkat 4,5% dari tahun 2017. Di total, 185,1 juta kedatangan turis tercatat pada 2018, atau sekitar 3,8% lebih banyak dari 2017, di mana 22% diantaranya adalah pengunjung internasional. Tiga pasar sumber utama Jerman pada 2018 adalah Belanda, dengan 12% dari bermalam internasional, Swiss 8,5%, dan Amerika Serikat 7,7%. Pada 2018, ada 419,6 juta bermalam yang tercatat di fasilitas akomodasi dengan 10 tempat tidur atau lebih, meningkat 4% dari tahun sebelumnya. Penerimaan pariwisata internasional menyumbang 3% dari total ekspor pada 2015. Belanja pengunjung melebihi 287 miliar dengan 224,6 miliar euro atau 78% pendapatan pariwisata dikaitkan dengan pariwisata domestik, sedangkan pengunjung dari luar negeri menghabiskan 39,6 miliar euro atau setara dengan 14%. Pariwisata domestik sejauh ini memiliki porsi menginap semalam terbesar atau 332,6 juta atau 82% dengan pertumbuhan sebesar 3,9% dibanding dengan 2017. Nah, kemudian, tata kelola dan pendanaan pariwisata di negara Jerman. Pemerintah federal terutama bertanggung jawab untuk menetapkan lingkungan kebijakan yang sesuai untuk pariwisata. Menteri Federal yang urusan ekonomi dan energi memimpin tanggung jawab atas kebijakan pariwisata dan didukung oleh Dewan Penasihat Masalah Pariwisata yang menyatukan kepentingan pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan lain-lain. Komisaris pariwisata bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan pariwisata di dalam pemerintah federal dan dengan parlemen Jerman, khususnya dengan Komite Pariwisata Parlemen. 16 negara bagian federal atau Länder bertanggung jawab untuk mengembangkan, membentuk, dan mempromosikan kebijakan pariwisata. Kementerian Länder ditugaskan untuk merancang, melaksanakan, dan mendanai kebijakan untuk mempromosikan pengembangan pariwisata. Setiap negara bagian federal memiliki organisasi manajemen destinasi yang mewakili kepentingan organisasi daerah dan lokal atau kota. Kantor pariwisata lokal mengkoordinasikan pekerjaan kecil lokal perusahaan, mempromosikan desain produk, dan melakukan aktivitas pemasaran yang relevan. Komite Federal Länder tentang pariwisata bertemu 2 kali setahun yang mendorong pertukaran informasi dan koordinasi tindakan yang melibatkan 2 atau lebih Länder. Badan Pariwisata Nasional Jerman bertanggung jawab untuk memasarkan Jerman di luar negeri, bekerja sama dengan operator organisasi pemasaran pariwisata di Länder dan dengan Kamar Dagang Jerman di luar negeri. Kemudian, kebijakan program wisata. Aksesibilitas membuat layanan dan informasi tersedia orang-orang dengan mobilitas terbatas dan keluarga dengan anak kecil. Kemudian, memperkuat pariwisata pedesaan. Daerah pedesaan menyumbang 60% dari wilayah Jerman dan 32% dari kapasitas akomodasi liburan, tetapi hanya 12% dari nilai tambah pariwisata. Kemudian, tenaga kerja dan keterampilan. Persaingan untuk mendapat profesional terampil telah meningkat di seluruh perekonomian dan berdampak pada perkembangan pariwisata. Banyak perusahaan pariwisata mencatat jumlah yang menurun peserta pelatihan, tingkat dropout, pelatihan relatif tinggi, dan pergantian staf yang tinggi. Kemudian, kebijakan selanjutnya adalah digitalisasi. Masalah yang semakin penting, khususnya bisnis kecil berjuang untuk mengikuti. Transformasi digital pariwisata atau Tourism 4.0 dimasukkan sebagai kunci prioritas pemerintah federal dalam strategi pariwisata nasionalnya. Nah, kemudian, masuknya dari pasar sumber baru. Pengelolaan kemacetan yang disebabkan oleh peningkatan pengunjung. Kemudian, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi Pariwisata Nasional 2019 bertujuan untuk memperkuat pariwisata dalam perekonomian dan mempersiapkan diri secara keseluruhan sektor untuk masa depan. Strategi ini memiliki 3 tujuan kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan penilaian ciptaan nilai domestik, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di Jerman, dan berperan dalam membantu memastikan global stabilitas. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah federal telah bekerja sama dengan mitra dari bisnis dan pemerintah untuk mengembangkan seperangkat 6 tujuan strategis untuk kebijakan pariwisata. Di antaranya adalah memanfaatkan berbagai bidang potensi dalam pariwisata termasuk menciptakan lapangan kerja peluang di daerah pedesaan. Kemudian, memperkuat daya saing Jerman sebagai tujuan pariwisata dan meningkatkan pariwisata industri yang sebagian besar terdiri dari UKM, menyediakan ruang yang dibutuhkan untuk berkembang.
Kemudian, menciptakan infrastruktur digital modern, dapat diakses, andal, dan berkelanjutan yang memperhitungkan kebutuhan wisatawan dan tantangan yang terkait dengan peningkatan jumlah pengunjung. Kemudian, berusaha untuk mengembangkan pariwisata berkualitas yang melestarikan habitat alam dan budaya yang berharga, memberikan kontribusi untuk memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi pengunjung dan penduduk lokal, serta menciptakan citra positif Jerman di luar negeri. Kemudian, memanfaatkan potensi pariwisata untuk mendorong pembangunan ekonomi di belahan dunia lain dan untuk memupuk perdamaian, toleransi, dan pemahaman internasional. Selanjutnya, mendukung pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan serta iklim. Kemudian, melalui proses dialog yang dipimpin oleh Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Energi, federal pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Federal Individu untuk mengembangkan rencana tindakan yang mencakup prioritas didefinisikan dalam strategi pariwisata nasional, merinci langkah-langkah khusus untuk setiap bidang tindakan. Pelaku lain seperti lender dan asosiasi bisnis juga mengembangkan rencana aksi yang ditetapkan secara spesifik. Pengukuran tindakan yang sedang berlangsung untuk mendukung strategi tersebut yaitu meliputi yang pertama, proyek pariwisata untuk semua, memberi informasi tentang penawaran pariwisata bebas hambatan. Kemudian, penyusunan pedoman keberlanjutan destinasi pariwisata, penyebaran informasi tentang penawaran pariwisata yang berkelanjutan melalui Badan Pariwisata Nasional Jerman, Green Travel, proyek transformasi untuk menyadarkan konsumen dan perdagangan perjalanan tentang masalah keberlanjutan dan bekerja untuk mengukur keberlanjutan pariwisata. Negara selanjutnya adalah Peru. Pariwisata dalam perekonomian di negara Peru. Sektor pariwisata menyumbang 3,9% dari PDB Peru dan menghasilkan 1,4 juta pekerjaan langsung dan tidak langsung, yang mewakili 7,9% dari populasi yang aktif secara ekonomi. Pendapatan devisa dari pariwisata pada tahun 2018 mencapai total 16,4 miliar mata uang Peru, meningkat 7% dari 2017 dan menjadikan pariwisata sebagai mata uang asing terbesar ketiga di generator di Peru. Pada 2018, kedatangan turis internasional atau night visitor ke Peru mencapai 4,4 juta, tumbuh 9,6% dibanding dengan 2017. Pasar sumber utama internasional untuk Peru adalah Chili, yang mewakili 26,2% pasar berbagi dengan pertumbuhan 5,3% dalam jumlah kedatangan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Amerika Serikat merupakan pasar terbesar kedua dengan pangsa 14,5% dan meningkat 7,1% dari tahun 2017. Gabungan Ekuador, Argentina, dan Kolombia membentuk 16,5% lebih lanjut dari pasar masuk. Rata-rata turis internasional menghabiskan 10 malam di Peru. Di negara itu sebanyak 45,5 juta. Dalam pariwisata domestik, Pasar Lima, Ica, dan Piura adalah 3 kota teratas yang dikunjungi oleh penduduk pada tahun 2018 dengan pangsa 27%, 12%, dan 8% masing-masing. Sebagian wisatawan domestik atau 74% mengunjungi destinasi di luar wilayah. Rata-rata pengeluaran perjalanan sebesar 484 mata uang Peru per orang untuk perjalanan 4 malam. Tata kelola dan pendanaan pariwisata. Wakil Kementerian Pariwisata yang juga dibawahi oleh Direktorat Jenderal Penelitian dan Kajian Pariwisata dan Kerajinan, Strategi Pariwisata, Kerajinan, dan Permainan Kasino dan Mesin Slot. Selain itu, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata memiliki 2 badan penasihat khusus yang terdiri dari 6 dan 12 anggota Komite Penasihat Pariwisata dan Dewan Nasional Kerajinan Pengembangan. 2 badan lebih lanjut yang melekat pada kementerian adalah Pusat Pelatihan Pariwisata dan Ekspor dan Badan Promosi Pariwisata Peru. Pada 2019, kantor komersial Peru di luar negeri dioperasikan di bawah Badan Promosi Pariwisata dan tidak lagi langsung di bawah Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata. Pemerintah umum bertanggung jawab untuk merancang dan memantau kebijakan nasional dan sektoral. Pemerintah juga menetapkan mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah dan entitas lain yang dipersyaratkan dan sesuai dengan sifat dari setiap kajian. Kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan sektoral negara adalah tanggung jawab kewenangan pemerintah nasional, regional, dan lokal. Dalam hal pariwisata, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk perumusan persetujuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata daerah, kualifikasi layanan wisata daerah, penyedia, koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan pariwisata, serta memelihara dan memperbaharui direktori penyedia layanan pariwisata, sumber daya pariwisata, dan kalender acara daerah. Anggaran 2019 untuk pariwisata adalah 600 juta mata uang Peru, di mana 66% dialokasikan untuk pemerintah nasional, 17% untuk pemerintah daerah di tingkat nasional. Pariwisata sektor memiliki 3 entitas, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata bertanggung jawab untuk mengelola implementasi kebijakan di bidang pariwisata, Badan Promosi Pariwisata, dan Pusat Pelatihan Pariwisata. Anggaran mereka untuk 2019 masing-masing 232 juta mata uang Peru, 78,6 juta mata uang Peru, dan 6,1 juta mata uang Peru. Kementerian juga mengawasi entitas yang mengkhususkan diri dalam pelaksanaan proyek investasi di bidang pariwisata sektor. Komisi khusus untuk mengordinasikan dan mengawasi rencana wisata budaya Peru, UNESCO, atau rencana COPESCO, yang menerima anggaran 13,1 juta mata uang Peru, mewakili 16% dari kementerian dari total anggaran perdagangan luar negeri dan pariwisata. Kemudian
Kemudian, kebijakan dan program pariwisata dari negara Peru. Yang pertama adalah penciptaan tawaran pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan, termasuk intelijen pariwisata, pengembangan strategi dibedakan berdasarkan pasar, pengembangan pasar baru dan khusus segmen. Diversifikasi pasar wisata, termasuk pengembangan destinasi kompetitif dan produk pariwisata khusus, investasi berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas layanan dan produk wisata. Selanjutnya adalah fasilitas pariwisata, termasuk optimalisasi manajemen migrasi, perpindahan internal, dan hubungan internasional pengembangan, serta pengembangan konektivitas dan sistem yang seragam dan andal, serta informasi turis nasional. Kemudian, penguatan sektor melalui pelatihan kejuruan, termasuk promosi budaya pariwisata, memperkuat manajemen yang berkaitan dengan keamanan pariwisata, dan meningkatkan hubungan publik swasta di pariwisata, serta memantapkan manajemen destinasi. Kemudian negara selanjutnya adalah Swedia. Pariwisata dalam perekonomian di Swedia. Pengeluaran terkait pariwisata adalah 337 miliar mata uang Swedia pada tahun 2018, naik 6% pada tahun 2017. Nilai tambah yang dihasilkan oleh pengeluaran ini menyumbang 2,6% ke PDB Swedia. Terus luar negeri menghabiskan 144 miliar mata uang Swedia untuk membuat 6,4% kontribusi terhadap total ekspor. Industri ini mempekerjakan 172.000 orang serta meningkatkan 1,7% selama 2017, tetapi sedikit di bawah pertumbuhan lapangan kerja nasional sebesar 1,9%. Pada tahun 2018, pariwisata memberikan kontribusi langsung sebesar 3,4% total pekerjaan. Namun selama dekade terakhir, lapangan kerja terkait pariwisata secara umum telah berkembang pesat lebih cepat dari ekonomi yang lebih luas. Ekspor perjalanan mewakili 20,1% dari total ekspor jasa pada 2018. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 65,2 juta malam atau meningkat 3,1% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah keseluruhan jumlah malam oleh wisatawan internasional naik 7,0% menjadi 17,3 juta. Pasar utama adalah Norwegia, Jerman, dan Denmark. Dengan Amerika Serikat juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 10% dibandingkan 2017. Secara keseluruhan, tren termasuk peningkatan kuota pengunjung asing, konsentrasi yang lebih tinggi, mengunjungi kota-kota besar, dan peningkatan jumlah pengunjung rekreasi independen. Hampir setengah dari malam pengunjung dihabiskan di kota-kota besar, seperti Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Tetapi pariwisata juga menjadi katalisator penting untuk pertumbuhan regional dan pekerjaan. Selama 4 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan 22% dalam volume pariwisata selama periode tersebut musim dingin, yang menunjukkan pertumbuhan yang kuat dibanding dengan periode liburan musim panas yang lebih tradisional. Pada 2018, terdapat 35,7 juta wisatawan Nusantara, turun 4,4% dibanding tahun 2017. Untuk pariwisata Nusantara juga, jumlah malam diakomodasi meningkat 1,8% dari 47,0 juta menjadi 47,9 juta pada 2018. Kemudian, tata kelola dan pendanaan pariwisata di Swedia. Badan Pertumbuhan Ekonomi dan Regional Swedia, Tillväxtverket, bertanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata di tingkat nasional, sementara Visit Sweden memasarkan Swedia sebagai tujuan pariwisata internasional. Kedua organisasi melapor ke Kementerian Perusahaan dan Inovasi. Tillväxtverket mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendukung inisiatif berbasis dengan pengetahuan untuk mempromosikan pengembangan pariwisata, kewirausahaan, dan UKM daya asing. Badan ini bertanggung jawab atas statistik pariwisata resmi, produksi, dan penyebaran pengetahuan ekonomi tentang pariwisata, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Tillväxtverket juga mendukung daerah dalam pekerjaannya, mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi daerah berkelanjutan. Pembangunan sebagai pariwisata merupakan prioritas bagi banyak orang. Ini memiliki struktur regional dan peran dalam menyalurkan dana Uni Eropa. Visit Sweden adalah perusahaan milik pemerintah yang mempromosikan Swedia sebagai tujuan wisata di luar negeri. Pada tahun-tahun sebelumnya, Visit Sweden berkunjung pada pasar negara berkembang seperti India dan China, mempromosikan alam berkelanjutan dan ekowisata di daerah pedesaan, dan bekerja untuk memperpanjang masa tinggal pengunjung internasional. Kolaborasi antara badan-badan nasional baru-baru ini diperkuat pada musim gugur 2018 dan musim sebi 2019. Dua pertemuan di tingkat tinggi antara 16 badan nasional dengan kepentingan di bidang pariwisata diadakan untuk menyepakati prioritas strategi dan peluang kerjasama. Menteri Perusahaan dan Inovasi juga mengadakan Forum Pariwisata Nasional 2 kali setahun untuk mengidentifikasi tantangan bersama. Forum mempromosikan dialog dengan aktor publik dan swasta mengenai pengaturan regional dan lokal. Asosiasi Otoritas Lokal dan Wilayah Swedia baru-baru ini meningkatkan kerja kemitraan pariwisatanya dengan menyediakan jaringan yang bermanfaat untuk berbagi pengetahuan dan menghubungkan berbagai kepentingan. Alokasi sentral untuk Visit Sweden adalah sebesar 105 juta mata uang Sweden per tahun. Program terkait seperti pemasaran desain dan mode Swedia juga dapat menyumbangkan dana lebih lanjut. Dalam hal ini, 28 juta mata uang Swedia dalam periode 3 tahun hingga 2019. Anggaran di Tillväxtverket untuk statistik pariwisata dan total pembangunan sekitar 25 juta mata uang Swedia. Kemudian kebijakan dan program pariwisata. Secara umum, tujuan pembangunan berkelanjutan PBB membantu kebijakan Swedia. Salah satu tujuan yang terkait pemerintah adalah bahwa Swedia akan menjadi negara bebas fosil pertama pada tahun 2045. Tantangan utama bagi pariwisata Swedia adalah konektivitas dan transportasi, profitabilitas usaha kecil, tujuan dan produk pembangunan, digitalisasi musim, dan berkelanjutan. Transportasi sangat penting dan sekaligus menantang karena geografi lokasi Swedia digabungkan dengan populasi yang relatif kecil dan daerah berpenduduk jarang. Keadaan ini juga membuat pengembangan wisata pedesaan dan pemasangan akses internet berkecepatan tinggi menantang. Musim memiliki selalu masalah, tetapi tren positif telah melihat pertumbuhan baru-baru ini dalam pariwisata musim dingin yang membantu menyebar pemerintahan. Keberlanjutan dan bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsipnya di semua tingkatan akan tetap menjadi tantangan utama perspektif sektor dan publik serta swasta.
Selain promosi berkelanjutan, pemerintah telah proaktif dalam mengurangi beban regulasi untuk bisnis pariwisata karena ukurannya seringkali sulit untuk memahami atau memenuhi regulasi, terutama mengingat persyaratan yang berbeda di sejumlah tingkatan, dan dalam beberapa kasus, proses dan permintaan desain berbeda di antara 290 kota madya Swedia. Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk regulasi yang disederhanakan dan prinsip digital by default-nya, proses proyek lintas, agensi berjudul Serverat telah mengambil alih perusahaan pariwisata, tanggung jawab pengiriman data, dan kontak dengan otoritas publik. Dalam proyek informasi digital layanan dan bimbingan dikembangkan berdasarkan keadaan dan kebutuhan perusahaan. Penyederhanaan izin dan prosedur serupa yang harus diselesaikan perusahaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka adalah fokus program saat ini. Saat ini 37 kota madya sepenuhnya terkait dengan proyek dan lebih banyak bekerja untuk menjadi terintegrasi. Situs web perksam.sc menyediakan dukungan tambahan untuk bisnis dengan informasi yang diambil dari beberapa lembaga pemerintah yang berkaitan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ciao.